Perkenalkan, nama saya Meli Meriati Lumban Raja. Saya mengajar di SD Negeri 15 Sirumahombar, Kecamatan Nenggolan, Kabupaten Samosir. Pada saat ini saya sedang mengikuti PPG Batch 1 tahun 2025, PPG Pendidikan Agama Katolik dengan NIM 25104354. Pada saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran KBM di dalam kelas dengan subtema terlibat dalam pelestarian lingkungan hidup di kelas. Terima kasih, Horas. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Sebagai insan yang lemah, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mari kita memulai pelajaran kita hari ini dengan bernyanyi dan berdoa. Bernyanyi dengan berdoa dipimpin oleh Sarah Amanda. Suci doa tiap hari satu tiaya. Baca. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Ada yang tidak hadir? Ada? Oke, dengarkan dulu namanya. Si Honora Gloria Sitanggang hadir? Paiter Sitanggang. Emi Sibatuara. Sarah Amanda Sipapaga. Oke. Terima kasih untuk kehadirannya pada saat ini. Oke, sekarang kita akan memulai pelajaran kita. Pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang terlibat dalam pelestarian lingkungan hidup. Anak didik kami semuanya, siapakah yang menciptakan lingkungan kita ini? Siapa yang menciptakan lingkungan kita ini? Tuhan Allah yang menciptakan lingkungan kita ini, atau yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Oke, sekarang anak didik semuanya, inilah lingkungan kita. Coba lihat dulu sekitarmu. Coba dulu lihat sekitarmu semua. Nah, ini lingkungan kita semua. Ini lingkungan kelas. Di luar itu lingkungan alam semesta. Oke? Jadi ke anak didik kami, Ibu suruh sebentar saja ke lapangan sekolah kita ini. Coba dulu apa yang kamu lihat yang ada di lingkungan sekitar kita ini yang diciptakan Tuhan. Nanti dituliskan di kertasnya ini. Ini untuk si Honora, ini untuk si Paiter. Nanti dituliskan di kertasnya ini apa yang dilihat di lingkungan sekitar. Kan setiap hari sudah kalian lihat lingkungan sekitar sekolah kita ini kan? Sudah tahu apa yang ada di lingkungan kita ini. Tapi coba dulu apa yang kamu lihat nanti di lingkungan sekolah kita ini. Tuliskan di kertas yang sudah Ibu berikan. Ya? Oke. Sekarang sebentar keluar, lihat dulu lingkungan sekitar. Apa yang kamu lihat ada di sini? Sarah Amanda, coba dulu maju ke depan, bawa yang kamu tuliskan itu. Yang saya amati pada lingkungan sekolah adalah pohon kelapa, pohon pucuk merah, pohon jambu, pohon ubi, pohon kelir. Oke, tepuk tangan dulu Sarah. Oke, silakan duduk Sarah. Oke, si Honora di sini saja berdiri Honora. Coba dulu kamu bacakan apa yang kamu amati tadi di lingkungan sekitar kita. Menghadap ke sana saja. Yang saya amati dari lingkungan sekolah adalah 1 tumbuhan bunga, 2 pohon, 3 burung, 4 pohon pucuk, 5 tanah, 6 pohon. Oke, bang, tepuk tangan untuk si Honora. Oke,
semuanya adalah ciptaan Tuhan. Kita ketahui bahwa Allah itu menciptakan bumi dan segala isinya ini selama 6 hari. 6 hari lamanya Allah menciptakan langit dan bumi. Hari pertama yang diciptakan Tuhan itu adalah terang dan gelap, atau siang dan malam. Siang yang baru kita lalui itu, yang gelap itu adalah malam. Hari kedua yang diciptakan Tuhan adalah cakrawala atau langit. Hari ketiga yang diciptakan Tuhan adalah daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Berbagai macam jenis dari tumbuh-tumbuhan diciptakan Tuhan. Hari keempat yang diciptakan Tuhan adalah bulan, bintang, dan matahari, atau yang dikatakan dengan benda-benda penerang di angkasa. Benda-benda penerang di angkasa, yaitu tadi bulan, bintang, dan matahari. Lihat semua keluar, lihat dulu. Matahari sudah mulai bersinar. Cahayanya sudah mulai menampakkan panas terik matahari karena sudah mulai ada siang di matahari. Bulan, bintang itu bersinar pada malam hari. Hari kelima yang diciptakan Tuhan adalah binatang-binatang dan ikan-ikan di laut. Itulah tadi diamati si Paiter, di luar itu ada hewan. Ada ayam tadi kan Paiter? Ada ayam. Apa tadi yang kalian lihat hewan ada di luar itu tadi? Anjing, burung, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi jenis-jenis hewan-hewan lain yang diciptakan oleh Tuhan. Hari ke-6 yang diciptakan Tuhan adalah manusia. Kita manusia. Baru hari ke-7 Allah beristirahat. Oke, anak didik kami semuanya, coba perhatikan dulu ke depan. Kita lihat dulu ada di sini lagu Alam Raya. Perhatikan ya. Oke, jadi dari lagu yang baru kita nyanyikan itu dikatakan bahwa alam raya ini, alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Adalah ciptaan Allah. Oke, sekarang kita lihat dulu kitab suci kita. Ada yang bawa kitab suci kan? Oke, kita lihat dulu ayat dasar yang mengatakan bahwa Allah menciptakan semua yang ada di semesta ini, atau alam raya ini adalah ciptaan Tuhan. Oke, coba dulu kita lihat di Kejadian 1 ayat. Coba buka dulu di situ. Honora, Paiter, coba lihat dulu Eli, Sarah, coba dulu di situ dibuka Kejadian 1 ayat 16 sampai ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadi. Oke, ada di situ kamu lihat Honora ayat 29? Ada, coba buat dulu baca. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan. Jadi di sini berfirman Allah, Tuhan itu menciptakan manusia. Tadi Ibu katakan bahwa Allah itu menciptakan manusia pada hari ke-6. Manusia itu diciptakan Allah dari debu dan tanah. Ciptakanlah manusia itu dari debu dan tanah, dibentuknya seturut gambar Allah, maka dihembuskanlah dari lubang hidungnya nafas kehidupan. Jadi setelah diciptakan manusia itu diberikan kuasa kepada manusia itu supaya berkuasa atas ciptaan Tuhan lainnya. Jadi Tuhan itu juga berfirman kepada manusia supaya manusia itu beranak cucu. Memenuhi bumi, supaya ada yang berkuasa atas
ciptaan Tuhan lainnya. Karena manusia itu diberikan Tuhan keunggulan dari ciptaan Tuhan lainnya, yaitu karena manusia memiliki akal, budi, dan pikiran. Malah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Oke, nah lihat lagi yang ketiga. Mengapa kita harus menjaga lingkungan? Mengapa kita harus menjaga lingkungan itu rupanya? Biar bersih. Apa lagi? Biar amat subur. Oke, lihat. Mengapa kita harus menjaga lingkungan? Kita menjaga lingkungan itu karena yang pertama, alam itu adalah ciptaan Tuhan. Oke, yang kedua, kita diberi tugas sebagai penata layan bumi. Oke, yang ketiga, merusak alam berarti tidak menghargai karya Tuhan. Lindungi bumi, jauhi plastik. Lindungi bumi, jauhi plastik. Jangan membuang sampah plastik itu sembarangan. Contohnya ini kita lihat. Ini kapal ini kan? Kapal ini ada orang atau perahu. Ini ada air, ini sungai atau sungai danau. Ini di danau ini banyak makhluk kan? Ini ada ikan, ada rumput-rumput laut. Ini ada kura-kura. Nampak dari situ kan? Jadi kalau kita buang ke sini plastik ini, akhirnya air ini tercemar. Kalau air ini tercemar, bagaimana makhluk ini? Bisakah hidup dengan bagus? Bisa hidup dengan bagus? Tidak kan? Oke, lihat lagi gambar yang kedua. Bisa dilihat ini hutan. Hutan kita, harta kita. Hutan kita, harta kita. Ayo lindungi selagi kita bisa. Jangan menebang hutan sembarangan. Kalau kita menebang hutan, maka kita tanam kembali. Bentuk-bentuk kerusakan lingkungan itu, ada yang pertama penebangan pohon sembarangan. Baru yang kedua membuang sampah sembarangan. Baru polusi udara dan air. Yang keempat pemburuan hewan liar. Yang kelima cara menjaga lingkungan. Yang pertama menanam pohon. Baru yang kedua membuang sampah pada tempatnya. Baru yang ketiga menghemat air dan listrik. Baru yang keempat mendaur ulang sampah. Yang kelima tidak merusak tanaman atau hewan. Oke, yang berikutnya tindakan iman kita. Apa tindakan iman kita? Yang pertama adalah berdoa untuk bumi dan seluruh ciptaan Tuhan. Yang kedua, menjadi contoh bagi orang lain. Oke, yang ketiga tindakan iman kita membuat proyek lingkungan di sekolah dan rumah. Bapak Santo Fransiskus dari Assisi, dia adalah santo pelindung lingkungan hidup. Dia itu mengajak kita supaya kita itu mengasihi semua ciptaan Tuhan. Baru yang kedua, teladan hidup sederhana dan bersahabat dengan Allah. Sekarang coba dulu buka Alkitabnya lagi. Mazmur 104 ayat 16 sampai 31. Bisa baca dulu Bu Aurora. Banyak pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon alas di Libanon yang termakan. Oke, sebelum kita ulangi lagi kita baca Mazmur 104 ini, coba dulu semua berdiri dulu semua. Di slide kita ya. 4, 5, 4, 3, 2. Oke, tadi kita sudah membaca Mazmur 104 ayat 16 sampai 31. Matahari itu tahu terbenamnya. Pada saat kapan matahari terbenam?
sore hari. Matahari terbit pada pagi hari. Matahari terbit pada pagi hari. Matahari terbenam pada sore hari. Itu jadi kalau sudah pagi semua manusia itu mencari pekerjaannya atau melaksanakan pekerjaannya masing-masing. Jadi menurut kalianlah dulu, apa itu guna matahari? Menyinari seluruh bumi. Lalu apa lagi guna matahari ini? Penting juga ini untuk kehidupan manusia. Penting juga untuk tubuh manusia. Penting juga untuk kesehatan manusia. Apa tugas yang diberikan oleh Allah kepada manusia? Menjaga bumi, merawat bumi, melestarikan bumi, menguasai seluruh ciptaan Tuhan. Itu tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Jadi lingkungan ini adalah anugerah dari Tuhan. Yang kedua, menjaga lingkungan adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Kemudian yang ketiga, ayo kita jadi anak Katolik yang peduli lingkungan. Lihat dulu gambar ini. Oke, siapa dulu yang bisa menerangkan apa yang dilihat di gambar ini? Maju ke depan. Sini dulu. Oke, coba dilihat. Nah, pegang ini. Coba sambil lihat sambil tunjukkan ke temannya. Teman-teman, ini gambar. Teman-teman, ini adalah gambar penanaman pohon. Rusak banyak penebangan liar. Sebaiknya kita tidak menebang pohon dengan sembarangan. Terima kasih Sarah, kembali ke tempatnya. Oke, Honora, di sini dulu berdiri. Coba kamu lihat dulu, pertunjukkan ke teman ini gambar apa yang kamu lihat ini. Teman-teman ini. Buat suaranya. Gotong royong, membersihkan tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan. Membersihkan lingkungan. Dari yang sudah kita pelajari tadi ini, apalah yang bisa kamu ungkapkan kembali, Sarah? Apa tugas manusia tadi sebagai ciptaan Tuhan? Menjaga bumi. Apa tadi, Honora? Melestarikan alam. Terlibat dalam pelestarian lingkungan. Jadi tadi seperti yang kita tuliskan itu, yang kamu bacakan tadi itu apa tadi? Ayo kita semua dulu. Ayo kita jadi anak Katolik yang peduli lingkungan. Itulah pokok bahasan kita pada hari ini. Kita lanjut minggu depan. Ya, oke. Untuk menutup pertemuan kita ini, Ibu minta si Honora memimpin lagu dulu baru doa. Mari kita bersukaria 1, 2, 3 ya. Yesus amin. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Ditutuplah bukunya semua.